Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dwi Efrimeti Timoera SHMH dan Bapak Asep Rudi Casmana SPDMA selaku dosen pengampu mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Pajak. Pada kesempatan kali ini izinkan saya, Mia Rashida Razak, untuk menjelaskan materi mengenai merek. Oke, yang pertama yaitu apa itu merek? Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Sedangkan pengertian merek menurut undang-undang yang baru yang telah mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Lalu selanjutnya yaitu mengenai peraturan perundang-undangan. Nah, pengaturan merek di Indonesia telah diatur yaitu pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek. Lalu setelah terjadinya ratifikasi keanggotaan WTO pada tahun 1994, selanjutnya pengaturan merek disesuaikan dengan TRIPS melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dan yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang biasa disingkat menjadi UUM. Lalu yang selanjutnya yaitu hak atas merek. Menurut pasal 1 UUM, hak atas merek menurut Undang-Undang Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara pada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Adapun, menurut pasal 35 ayat 1 UUM, merek yang terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang. Lalu yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam UUM. Yang pertama yaitu prinsip first to file atau pendaftar pertama. Prinsip ini menjelaskan bahwa pendaftar pertama melalui pengajuan permohonan adalah pihak yang diakui sebagai pemegang merek. Lalu yang kedua, yaitu merek yang akan didaftarkan tidak boleh mengakibatkan timbulnya kebingungan dan penyesatan dengan suatu merek yang secara umum telah terkenal dan dimiliki oleh pihak ketiga. Lalu yang ketiga yaitu prinsip cepat dalam penyelesaian hukum perkara merek. Upaya hukum yang diajukan melalui pengadilan niaga selanjutnya langsung dapat dilakukan upaya hukum kasasi dan tidak ada upaya banding. Yang keempat, yaitu pelindungan merek dapat diperpanjang selama diajukannya permohonan perpanjangan oleh pemilik merek. Lalu yang kelima, yaitu prinsip konstitutif. Artinya, hak atas merek hanya diberikan jika seseorang sudah mendaftarkan merek. Lalu yang keenam, yaitu prinsip delik aduan. Pihak kepolisian akan melakukan tindakan apabila ada laporan pelanggaran merek oleh pemegang merek. Yang selanjutnya yaitu pembagian merek menurut UUM. Menurut pasal 2 ayat 2 UUM, pembagian merek terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, merek dagang, merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sebagai contoh yang pertama yaitu McDonald, Suzuki, Wardah, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu merek jasa, merupakan merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama
atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Sebagai contoh yaitu BNI, JNE, Gojek, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu merek yang tidak dapat didaftarkan. Menurut pasal 20 UUM, merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut memiliki salah satu unsur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, permohonan merek disertai dengan itikat tidak baik, memuat unsur yang menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, dan tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Lalu yang kedua yaitu merek merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan jasa yang sejenis. Lalu yang ketiga yaitu merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Lalu yang keempat yaitu merek tidak memiliki daya pembeda. Yang kelima yaitu merek mengandung tanda-tanda yang telah menjadi milik umum. Yang keenam yaitu merek memiliki kesamaan dan adanya penyebutan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Dan yang terakhir yaitu merek memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, dan khasiat dari barang atau jasa yang diproduksi tersebut. Lalu selanjutnya yaitu upaya hukum dalam penyelesaian hak merek. Menurut Undang-Undang Hak Merek, memberikan pilihan penyelesaian hukum bagi pemegang merek yang haknya dilanggar oleh pihak lain. Adapun mekanisme penyelesaiannya yaitu yang pertama, gugatan perdata. Menurut pasal 83 UUM, pemegang merek berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas kerugian yang dialami dan memohon kepada pengadilan niaga agar memerintahkan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Lalu yang kedua yaitu tuntutan pidana. Menurut pasal 100 sampai 103 UUM, pengajuan gugatan perdata tetap bisa dilakukan bersama tuntutan pidana. Proses perdata tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana. Lalu yang ketiga yaitu menurut pasal 93 UUM, dapat dilakukan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa atau ADR, alternatif dispute resolution, dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.